Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat Rumi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lanjut pada bab berikutnya tentang adab imam dalam salat berjamaah. Apabila di antara kita ada yang menjadi imam, maka ada satu hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah ketika kita akan masuk pada sajadah tempat imam berdiri, maka kita harus perhatikan bahwa di belakang kita ada makmum, maka kita jalin hubungan emosional antara diri imam dengan makmum, berdiri sejenak menghadap kepada mereka. Ketika menghadap kepada mereka, tidak hanya fokus kepada orang yang pas di hadapan kita lihat ke kanan, kita lihat ke kiri. Jadi jalin hubungan emosional antara imam dengan makmum. Suatu riwayat diriwayatkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuqbilu alaina biwajhihi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau memulai salat, beliau menghadap kepada kami sebagai makmum, beliau sebagai imam menghadapkan wajahnya kepada kami qabla an yukabbira, sebelum beliau bertakbir. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tarasu wa'tadilu, rapatkan dan luruskan, fa inni arakum min wara'i zahri. Rapatkan, luruskan, karena aku melihat dari belakang punggungku. Aku melihat kalian dari belakang punggungku. Jadi itu adab yang perlu kita perhatikan juga. Apabila kita menjadi imam, perhatikan makmum. Jadi jangan langsung kita takbir, masuk dalam sajadah, berdiri di atas sajadah imam, langsung takbir. Jangan. Kita perhatikan dulu ke belakang. Apalagi seorang imam itu menjadi imam dalam sebuah masjid yang besar. Misalnya di hari Jumat. Ketika Bilal selesai iqamah, qad qamatis shalah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Imam berdiri ke sajadahnya. Jangan langsung takbir, karena masjid ini cukup besar. Dan ketika jamaah semua berdiri, maka pasti akan kelihatan ada wilayah yang lowong, kelihatan celah. Sementara di tengah masih ada yang bolong. Nah, imam harus peka dalam hal ini, mengerti dalam hal ini. Jadi seakan-akan imam itu memperhatikan kalau sudah penuh shaf di tengah, yang di belakang sudah maju ke depan, maka saat itulah si imam melaksanakan takbirnya. Dari Abi Mas'ud radhiyallahu taala anhu, beliau berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak hanya cukup menghadap kepada makmum, bahkan ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berjalan di belakang shaf-shaf kita. Jadi pada shaf pertama itu Rasulullah jalan yamsahu manakibana fis shalah. Saking inginnya beliau kita lurus dalam shaf, beliau berjalan di shaf di belakang kita di shaf pertama, beliau usap semua bahu kita supaya sejajar. Berbeda dengan Sayyidina Umar. Ketika Sayyidina Umar, beliau meluruskan menggunakan pedang. Bukan pedang ditebaskan, bukan, tapi menggunakan pedang ibarat tongkat supaya lurus, belum maju supaya lurus. Itulah pentingnya lurus dalam shaf. Lalu apa kata Rasulullah? Istawu, samakanlah shaf kalian, luruskanlah shaf kalian, wala takhtalifu fatakhtalifa qulubukum. Jangan berselisih, jangan miring, jangan ada shaf yang tidak lurus. Akibatnya nanti apa? Fatakhtalifa qulubukum. Akibatnya nanti qalbu kalian pun akan saling berselisih satu sama lain. Ternyata ada efeknya, teman-teman Rumi. Ada efeknya ketika di dalam sholat kita tidak lurus shafnya. Biasanya ada efek negatif saat di luar. Kita di luar tidak akrab, kita di luar tidak kompak satu sama lain. Liyalini minkum ulul ahlami wan nuha. Hendaklah yang berada di belakangku, kata Rasulullah, yang persis di belakangku, ulul ahlam wan nuha. Orang-orang yang dewasa yang ngerti wan nuha. Kemudian tsumma alladziina yalunahum. Jadi yang di belakang imam itu harus siap menggantikan imam. Orang yang dikatakan sebagai mustakhlaf, orang yang akan dijadikan khalifah sang imam. Ketika misalnya sang imam batal, maka sang makmum yang di belakang imam itu harus siap menggantikan 2 langkah maksimal 3 langkah ke depan. Di sebelahnya barulah orang yang, kalau yang di persis belakang imam harus faqih, maka di sampingnya
tidak lebih dari itu. Berikutnya orang-orang yang anak-anak, yang umurnya masih muda. Kemudian apa kata Abu Mas'ud ketika Rasulullah SAW wafat? Abu Mas'ud berkata pada masa beliau, "Fa'antumul yauma ashaddu ikhtilafan." Sekarang kalian ini orang yang paling banyak perbedaan pendapatnya, paling banyak berselisih. Akibat apa? Akibat umat muslim makin ke belakang itu makin tidak memperhatikan lurusnya shaf. Biasanya ini harus dipandu oleh sang imam. Barangkali sang imam sudah tidak begitu memperhatikan lagi bagaimana shaf makmum. Itu harus diperhatikan bagi kita semua, sahabat-sahabat Rumi, siapapun di antara kita yang ditunjuk menjadi imam, tolong perhatikan kondisi makmum, jangan terlalu bernafsu untuk takbir melaksanakan sholat. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.